Berapa banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar? Berapa banyak orang yang punya mata tapi dia tidak bisa melihat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kawan-kawanku sekalian, berjumpa kembali dengan saya, seorang hamba Allah yang masih sangat miskin ilmu, namun coba untuk saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Semoga saja bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi, dan terlebih lagi bisa diambil manfaatnya oleh para sahabat-sahabatku, kawan-kawanku sekalian. Kita sebagai manusia tentunya kita sadari kita ini lahir tidak serta-merta ketika lahir langsung kemudian menjadi besar dan menjadi orang dewasa. Tidak mungkin kemudian kita dilahirkan ibu kita, kemudian kita langsung lari berjalan, punya jenggot, punya kumis, atau yang semisalnya. Tentu hal itu sangat aneh kalau suatu saat ternyata ada seorang ibu melahirkan anaknya kemudian langsung berubah menjadi seorang lelaki dewasa. Bukannya malah senang, sang ibu mungkin malah kaget. Dan satu hal yang sering luput daripada perhatian kita, keadaan kita ketika kita lahir. Kalau kita diingatkan oleh seseorang, atau kita mendengar suatu nasihat, atau kita membaca sebuah artikel dimanapun itu, di internet atau di surat kabar atau di tabloid yang lainnya, tentu kita pasti akan kemudian ingat. Namun sebatas mengingat tanpa kemudian merenungi, apalah artinya? Maksudnya apa? Coba kita buka dalam Al-Quran surah An-Nahl surat 16 ayat ke-78. Di sana Allah SWT memberitakan kepada kita dengan ayat tersebut. Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum, dan Allah SWT telah mengeluarkan kamu, butuni ummahatikum, dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kamu itu tidak punya ilmu sedikit pun, tidak tahu apa-apa, masih nol. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan untukmu ada as-sam', ada pendengaran, wal absar, kemudian penglihatan, wal af'idah, dan juga hati, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan dengan bekal yang Allah berikan untukmu itu kamu bisa bersyukur. Di sini Allah SWT mengabarkan kejadian yang dulu pernah kita alami. Tentunya setiap kita pernah mengalaminya. Di sini Allah mengingatkan dalam rangka supaya manusia itu mengambil pelajaran, merenungi kejadian itu. Ketika manusia lahir ke dunia tidak membawa apapun, sehelai benang pun tidak ada yang menempel pada badannya. Dia juga tidak membawa uang sepeser pun, tidak membawa harta dunia sedikit pun. Keadaannya sangat lemah. Kemudian dia itu tidak mempunyai pengetahuan apapun. La ta'lamuna syai'a, dari kata alima ya'lamu, ta'lamuna, kamu tidak punya ilmu pengetahuan sedikit pun. Di sini harus kita cermati, manusia benar-benar mengawali kehidupan di dunia ini dari titik nol, dimulai dari nol. Ya, bukan hanya mengisi bensin di SPBU aja dari nol, tapi manusia memang benar-benar
mengawali kehidupan dunia itu dari nol, titik di mana dia mulai menapaki tangga-tangga kehidupan dia di dunia. Maka harus dia ketahui, setelah keadaan dia yang sangat lemah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah memberikan bekal. Ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah la'alakum tashkurun. Allah berikan untuk kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, mudah-mudahan kamu bersyukur. Itu adalah bekal. Kita Allah berikan pendengaran, Allah berikan kita penglihatan. Kenapa Allah menyatakan pendengaran dan penglihatan? Secara fisik, manusia itu ketika lahir sudah ada perangkat kerasnya. Mata sudah ada secara normal umumnya. Walaupun terkadang ada beberapa bayi yang Allah uji dalam kehidupannya kurang daripada yang lain, itu ujian. Namun secara normal umum manusia itu sudah Allah berikan perangkat keras. Ketika lahir mata sudah ada, ketika lahir telinga sudah ada, semua anggota tubuh sudah ada. Tapi Allah nyatakan di situ, ja'alalakumus sam'a wal absara wal af'idah. Maksud daripada pendengaran itu adalah kemampuan dia mendengar. Ingat, alat untuk mendengar atau sering kita sebut telinga atau kuping itu berbeda dengan kemampuan untuk mendengar atau pendengaran. Dan mata, ya kan, alat untuk melihat berbeda dengan penglihatan itu sendiri. Jadi harus kita benar-benar ingat, mata dengan penglihatan itu berbeda. Pendengaran dengan telinga juga berbeda. Jadi bayi sudah punya telinga, bayi sudah punya kuping, tapi dengan kemudian Allah nyatakan kamu sudah punya kuping, telinga, dan mata. Maksudnya kuping atau telinga dan juga mata. Kemudian Allah berikan softwarenya. Nih, Allah instalkan As-Sam', Allah instalkan Al-Absar. Allah juga tanamkan sebuah program yang sangat unik, yaitu Al-Af'idah. Untuk apa? La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Alat yang Allah berikan, bekal yang Allah berikan untuk manusia, pendengaran, penglihatan, hati, itu merupakan sesuatu yang sangat mahal. Berapa banyak orang yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar? Berapa banyak orang yang punya mata tapi dia tidak bisa melihat? Berapa banyak dia itu secara kasat mata manusia tapi ternyata dia bukan manusia. Kenapa? Karena hatinya sudah mati. Melihat kesengsaraan saudara muslim, tutup mulut, tutup mata, tutup telinga. Banyak kan seperti itu. Dengan kita Allah berikan 3 yang pokok, bukan berarti 3 aja, Allah berikan banyak, tapi ini yang harus kita perhatikan, pendengaran, penglihatan, dan hati, karena ini merupakan bekal yang inti. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur. Bersyukurnya dengan cara apa? Ya kan? Di situ penjelasannya, kamu tidak punya ilmu, ya isi ilmunya lah. Biar kamu tahu siapa Rabbmu, biar kamu tahu kamu itu diciptakan itu untuk apa, biar kamu tahu kamu itu nantinya kembali ke siapa. Jadi bukan hanya untuk main-main. Dengan bekal yang Allah berikan, ada tugas-tugas khusus yang menanti. Contohnya salah satu ayat yang sangat masyhur di surat Az-Zariyat ayat 56, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti salah satu tujuan manusia diciptakan ada tugas, yaitu ibadah. Gitu kan. Jadi manusia ketika sudah tercipta bersyukur. Bersyukurnya dengan cara ibadah. Nah, melanjutkan apa yang kemarin kita bahas, kita ini harus benar-benar bersyukur. Ibadah kita dalam rangka untuk kita bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Itu yang harus kita cermati. Kekosongan kita di lafadz la ta'lamuna syai'a, kamu nggak punya ilmu sedikit pun, kosong, nol. Harus diisi dengan apa? Dalam surat 47 Allah sebutkan, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bahasa terjemahan secara umum, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika, dan seterusnya.
Jadi Allah katakan fa'lam. Nah, ini merupakan bentuk fi'il amr dalam bahasa Arab, atau dalam bahasa Indonesia kata perintah. Maka milikilah ilmu. Tuh. Kamu harus tahu annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Ini poin yang perlu kita isi. Isi kekosongan kita la ta'lamuna syai'a dengan la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Nah, di sini mulai ada benang merah yang bisa kita tarik. Kita hidup di dunia kosong, tidak punya pengetahuan. Pengetahuan yang harus, yang inti, yang pokok yang harus kita isi ke dalam benak kita adalah tentang la ilaha illallah, atau sederhananya tauhid. Islam, inti daripada ajarannya adalah tauhid. Maka ayat dalam surat An-Nahl ayat 78 itu bisa kita tarik pemahamannya, fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah, ya kan, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Kita harus memiliki ilmu tentang itu. Tentu ini tidak menafikan ilmu-ilmu keduniaan yang lain, karena memang dunia ini banyak hal yang harus kita pelajari, banyak hal yang harus kita ilmui perihal kehidupan kita di dunia untuk kemaslahatan kita. Dunia ini kan ibarat jembatan. Jangan kita jadikan tujuan, tapi jangan pula kita lalai di jembatan ini. Nah, kalau lalai bisa jadi kita terjebur ke dalam sungai yang bawahnya. Maka sikapilah jembatan ini dengan sebijaknya. Kalau memang perlu ada sesuatu yang kita ketahui, ya harus kita cari ilmunya. Maka di sini semoga saja kita bisa memahami, kita selaku manusia tadinya kosong, maka kita harus mengisi dengan hal-hal yang memang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Khususnya yang sangat urgen, penting adalah tentang tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ilah hak untuk diibadahi kecuali Allah. Baiklah saudara-saudara kalian, nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam channel ini. Semoga saja bisa memberikan manfaat untuk kita sekalian. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangannya. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.